Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar, jurusan S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kefarmasian, deretan ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi, sejarah farmasi di dunia, sejarah farmasi di Indonesia. Ilmu resep sebenarnya sudah ada dan dikenal semenjak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini, mulai muncul peradaban, sehingga terjadi penyebaran penyakit, dan dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan pencegahan timbulnya penyakit. Berikut adalah ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam bidang farmasi maupun kedokteran. Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, ia merupakan dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Hippocrates juga disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Yang kedua, Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi. Dioscorides adalah seorang dokter kebangsaan Yunani yang hidup pada zaman Kaisar Nero. Pada zamannya, Dioscorides juga dikenal sebagai ahli tumbuhan dan ahli farmasi. Karyanya yang dikenal De Materia Medica. Galen pada tahun 130 sampai 200 setelah Masehi. Beliau merupakan seorang dokter Yunani terkemuka. Karyanya dalam buku kedokteran dan obat-obatan berasal dari alam yang kita kenal formulanya dalam sediaan farmasi, yaitu Farmasi Galenica. Yang terakhir adalah Philippus. Pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi, ia merupakan seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebutkan dirinya Paracelsus, yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi di masa itu. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797, setelah berdirinya sekolah farmasi pertama di Prancis dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam buku pelajaran, majalah, farmakope maupun komentar-komentar. Kemajuan farmasi di Prancis diikuti oleh negara Eropa lainnya, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika sendiri, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu kefarmasian, maka ilmu farmasi mengalami perkembangan hingga terbentuklah menjadi ilmu-ilmu yang lebih khusus seperti farmakologi, farmakognosi, galenika, kimia farmasi. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah mulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman ataupun undang-undang yang berlaku pada masa itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok akan dipertahankan, sementara yang tidak cocok akan dihilangkan. Pekerjaan kefarmasian, terutama dalam meracik obat-obatan, dikerjakan di apotik oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Di Indonesia pernah ada yang namanya apotik darurat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotik, di mana pada masa itu belum ada apoteker dari Indonesia, dan berakhir pada tahun 1963. 29 Oktober 1963. 1. Pelarangan penertiban izin baru untuk pembukaan apotik darurat. Kedua, semua izin apotik darurat ibu kota daerah tingkat 1 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 1964. Ketiga,
Semua izin apotek darurat di ibu kota daerah tingkat 2 dan kota-kota lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 1964. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.